يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi an'ama alaina ni'man katsira bi ni'matil iman wal amn wal awtan was sihhati fil abdan. ورزقنا وأعطينا من كل ما سألنا والصلاة والسلام على نبينا محمد نبي المرحمة نبي الكرامة المصطفى المجتبى محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Amma ba'd. Kembali kita biiznillah ta'ala melanjutkan kajian kitab Amalan Sunnah Setahun karya Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizallah. Pada kali ini kita insyaallah akan membahas tentang kiat-kiat dalam menuntut ilmu yang merupakan kewajiban kita. Jadi menuntut ilmu adalah kewajiban muslim dan muslimah, mendekatkannya pada jannah, menjadikannya mampu menggapai ridha Allah, dan menjadikannya berbahagia di dunia dan akhirat. Karena ilmu ini membahagiakan, maka mencarinya untuk diamalkan, lebih-lebih untuk didakwahi atau menyeru kaum muslimin dan manusia kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah sa'adatud darain, yaitu kebahagiaan untuk dua negeri, yaitu negeri dunia dan negeri akhirat. Dan ilmu yang dimaksud tentu di sini adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang dibangun di atas dalil. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu lainnya yang tidak dibawa atau tidak diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ilmu tersebut selain dari ilmu dari Nabi SAW, ilmu tersebut biasa disebut ilmu urusan duniawi. Ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat dari ilmu duniawi, maka manfaatnya bersifat sementara, karena ilmu ini dinisbatkan kepada dunia, maka sifatnya seperti sifat dunia, yaitu sementara, zail. Seperti ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu pertanian, dan ilmu perdagangan. Tetapi jika ilmu duniawi ini yang bermanfaat sementara ini diniatkan sebagai ibadah, diniatkan dalam rangka ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, saling tolong menolong dalam atau di atas ketaatan dan meninggalkan maksiat, maka tentu
ini adalah kebaikan yang akan terus berlanjut pahalanya di akhirat nanti, ya. Namun sebelumnya Anda melihat keajaiban, antum itu lebih banyak suka di tepian dibandingkan di tengah. Ini kosong, seolah-olah dipersiapkan untuk jin-jin yang wallahu a'lam apa memang benar di situ ada jinnya, jadi antum lebih memilih di pojok. Padahal biasanya jin itu di pojok, ya wallahu a'lam. Taib, ilmu hitung, ilmu pertanian, ilmu perdagangan, itu semua adalah ilmu sementara. Tetapi jika diniatkan sebagai ibadah, maka insyaallah berlanjut pahalanya. Baik, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di kitab di halaman 53 dari kitab Amalan Sunnah Setahun, di antara kiat-kiat yang harus ditempuh dalam menuntut ilmu syar'i, di antara kiat-kiat yang harus ditempuh dalam menuntut ilmu syar'i. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu itu ada tariqahnya, ada caranya, ada metodenya, tidak serta-merta yang penting menuntut ilmu, melainkan ada jalurnya, ada caranya, ada kaifiyah agar kita bisa istiqamah dan terarah, bukan terputus dan berantakan, bukan, tetapi istiqamah dan terarah. Karena istiqamah tanpa terarah itu dia seperti menggarami air laut, tidak begitu bermanfaat. Ada juga yang terarah namun tidak bisa istiqamah. Terarah namun tidak bisa istiqamah. Terarah dalam artian betul ke Al-Quran Sunnah, betul di guru yang tepat, tetapi tidak bisa istiqamah disebabkan kiat-kiat berikut tidak ditunaikan, ya. Dan di antara problematika menuntut ilmu di zaman sekarang adalah minimnya adab dan kiat sebagian orang yang menuntut ilmu syar'i baik di masjid, madrasah atau lainnya. Mereka tidak menempuh kiat-kiat dalam menuntut ilmu syar'i. Baik, kita akan sebutkan beberapa yang disebutkan oleh Al-Ustaz Hafizahullah di sini. Yang pertama, ikhlas. Itu kiat yang paling pertama, paling wajib dan terawal, yaitu ikhlas. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ya, maknanya padahal mereka tidak disuruh apapun kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan, yaitu memurnikan ibadah, memurnikan amalan hanya kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Tapi di sini syahidnya adalah mukhlishina liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Menuntut ilmu termasuk ibadah yang agung. Melakukannya itu memerlukan ikhlas. Maka track pertama dalam menuntut ilmu adalah bersihkan qalbu dari syawaib asyirk, dari kotoran-kotoran kesyirikan. Ikhlaskan niat. Jadi menuntut ilmu syar'i adalah ibadah yang paling agung dan mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu wajib ikhlas dalam menuntut ilmu semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana bentuk keikhlasan dalam menuntut ilmu? Bagaimana bentuk keikhlasan dalam menuntut ilmu? Yaitu meniatkan di antara bentuknya. Bentuk ikhlas dalam menuntut ilmu pertama di antaranya yaitu meniatkan dengan menuntut ilmu ini dipermudah menuju surga. Itu termasuk ikhlas. Itu termasuk ikhlas.
Karena itu yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijanjikan oleh Allah azza wa jalla melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang pernah kita bahas. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mempermudah buat dia jalan menuju surga. Maka niatan menuntut ilmu ini dengan niatan supaya kita mudah masuk surga kelak, maka itu termasuk bagian dari keikhlasan dalam menuntut ilmu, dan bukan syirik sama sekali. Bukan syirik sama sekali. Apapun amalan yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, disebutkan pula thawab, ajar, ganjaran berupa surga dan semisalnya di akhirat, baik berupa bidadari, surga dan seterusnya di akhirat, maka untuk menujunya dan meniatkan amalan tersebut untuk menggapainya, maka itu termasuk apa? Termasuk ikhlas. Termasuk ikhlas. Baik. Yang kedua termasuk juga bagian dari ikhlas adalah dia menuntut ilmu agar Allah Ta'ala ridha padanya, agar Allah Ta'ala ridha padanya. Dan ini sebenarnya tingkatan yang lebih tinggi daripada yang pertama tadi, karena dia murni betul-betul mencari ridha Allah, ya, mencari ridha Allah, karena dia tahu jika Allah Ta'ala ridha padanya, maka apapun segala urusan akan Allah Ta'ala perbaiki untuk dirinya. Itu yang kedua, di antara bentuknya. Taib, yang ketiga di antara bentuk keikhlasan dalam menuntut ilmu, dia mengharapkan menuntut ilmu ini, dengan menuntut ilmu ini dihapuskannya dosa-dosanya. Maka ini termasuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Dia sengaja datang ke majelis ilmu karena dia merasa dirinya banyak dosa. Maka dia minta sama Allah Ta'ala, berharap dengan menuntut ilmu, dengan hadir di majelis ilmu, maka dia akan diampuni dosanya. Ini termasuk ikhlas dalam menuntut ilmu, ya. Walaupun dia mungkin enggak dapat banyak dari faedah, karena mungkin majelis yang dia datangi majelis yang mungkin materinya agak berat buat dia, tetapi kalau niatan dia adalah supaya dia diampuni, maka ini sesuai dengan janji Allah dan Rasulnya yang terlisankan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau alaihi salatu wasallam, yaitu tentang malaikat yang mengelilingi dan menaungi majelis-majelis zikir atau majelis ilmu, kemudian memohonkan kepada Allah Azza wa Jalla agar sahib majelis ini itu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu termasuk ikhlas. Baik. Termasuk pula keikhlasan dalam menuntut ilmu, di antara gambarannya termasuk pula yang keberapa ini ya kawan? Yang keberapa sekarang? Keempat kalau nggak salah. Ya. Termasuk pula keikhlasan dalam menuntut ilmu, mengenyahkan kebodohan dalam beragama sehingga membuat agamanya baik gitu loh. Mengenyahkan kebodohan dirinya dalam beragama sehingga ya baik, atau simpelnya adalah memperbaiki kondisi keagamaan dirinya. Maka ini termasuk memperbaiki kondisi keagamaan dirinya. Memperbaiki kondisi itu niatannya, supaya saya tuh pengen agama saya itu baik gitu loh. Saya tuh pengen saya tuh ibadah benar gitu loh. Ini termasuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya, misalnya dia menghadiri kajian ini tentang kiat menuntut ilmu. Dia merasa misal selama ini saya tuh menuntut ilmu kayak enggak terarah, atau kayak ada sesuatu yang banyak kesalahan dalam menuntut ilmu, maka dia datang ke majelis ilmu yang mengajarkan tentang kiat-kiat menuntut ilmu. Dia datang untuk mengetahui kesalahan saya itu di mana dalam menuntut ilmu. Maka ini termasuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Dia ingin meralat dirinya, memperbaiki dirinya, memperbagus apa yang selama ini dia lakukan dari ibadah, yaitu menuntut ilmu dan lainnya. Ya, ini termasuk juga ikhlas. Dan termasuk pula ikhlas, walaupun ini kadang sebagian orang menganggapnya tidak ikhlas, padahal ini termasuk ikhlas. Dalam menuntut ilmu, ini contoh mungkin kelima, mungkin gambaran kelima sepertinya, yaitu dia menuntut ilmu agar bisa
mengajarkan kaum muslimin ya, kebaikan. Dia menuntut ilmu agar bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Ini juga termasuk ikhlas. Bermanfaat untuk kaum muslimin itu bisa dengan mengajarkan untuk kaum muslimin, ya, memberitahu dan seterusnya. Maka ini termasuk ikhlas juga, selama ya dia tidak mengharapkan dunia dari itu. Misalnya popularitas atau dunia seperti uang. Kalau itu yang diharapkan, maka ia tidak ikhlas. Walaupun dia niatkan untuk mengajarkan kaum muslimin, tapi ujung-ujungnya adalah dunia, maka itu tidak termasuk ikhlas. Tapi kalau dia mengajarkan rela kaum muslimin supaya benar, dan term kaum muslimin di sini itu luas ya, bisa secara global kaum muslimin seperti sekarang kami ana bicara di depan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ataupun skalanya yang lebih kecil dari itu, jauh lebih kecil, misalnya hanya keluarga di bawah atap rumah, yaitu anak istri. Maka menuntut ilmu untuk menyampaikannya dan untuk menyampaikannya kepada anak istri, ini termasuk ikhlas. Ini termasuk, bahkan itu yang paling pertama dari kewajiban sebelum menyampaikannya kepada umat. Maka ini termasuk ikhlas, bukan termasuk riya sama sekali, kecuali kalau dari situ dia memang menunjukkan pada endingnya adalah popularitas, dunia, pujian dan semisalnya, rating, anggapan dari orang-orang. Kalau itu tujuannya makin di dunia. Semoga Allah Ta'ala menjaga diri anak pribadi dan juga jemaah sekalian dari ketidakikhlasan dalam menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu dengan tujuan memberikan inzar, peringatan pada keluarga atau orang terdekat atau kaum muslimin kalau memang dia bisa, atau memberikan busra, yaitu kabar gembira dengan ilmu ini. Maka ini semua termasuk apa? Termasuk juga ikhlas. Iya, termasuk juga ikhlas. Barangkali di antara jemaah itu ada yang istrinya uzur, tidak bisa hadir di majelis ilmu, maka datanglah dia ke majelis ilmu, mungkin mencatat atau menghafal atau mengingat betul-betul apa yang tadi disampaikan oleh ustadznya. Kemudian dia pulang dan kemudian dia merangkum apa yang dia dengar dan mewartakan kepada istrinya apa yang dia dengar dari faedah. Maka ini termasuk hal yang sangat baik. Sangat baik. Ini termasuk badlul wus', mengerahkan effort dan usaha yang merupakan ibadah yang besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Dan nasihat dalam hadis ini maknanya adalah, ya, nasihat dalam hadis ini maknanya adalah yaitu al-khulus, al-ikhlas wa badlul wus'i fil khairat. Ya, jadi Nabi SAW pernah berkata apa? Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihah. Nasihah di sini maknanya adalah al-ikhlas wa badlul wus'i fil khairat. Nasihat di sini maknanya adalah ikhlas dan mengerahkan upaya dalam kebaikan. Nah, mengerahkan upaya dalam kebaikan ini luas sekali. Masuk dalamnya nasihat, iya masuk. Masuk dalamnya nafkah bisa. Apa banyak, segala kebaikan bisa masuk ke dalamnya. Maka kata para sahabat, qulna, yaitu kami berkata, para sahabat berkata, liman ya Rasulullah, agama ini nasihat. Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali aimmatil muslimin, wa ammatihim. Nasihat diantaranya kelima, untuk keumuman kaum muslimin. Maka siapa yang mencatat faedah, menghafalnya atau mengingatnya, merangkumnya di benaknya untuk disampaikan, tentu untuk dirinya mengamalkannya, kemudian disampaikan pula kepada orang-orang yang tersayang, maka ini termasuk an-nasihah yang tersebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'amatil muslimin, untuk kalangan awam kaum muslimin. Lebih-lebih ini termasuk bagian dari tarbiyah kepada kaum muslimin, kepada anak istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, ya, bahwasanya luqmah itu suapan makanan, tad'u fi fimra'atik sadaqah. Satu suapan makanan yang engkau taruh, engkau suapkan
di mulut istrimu, maka itu sedekah. Taib. Dan itu makanan yang merupakan gizi bagi tubuh. Ilmu adalah gizi bagi hati. Maka jika kita memberitakan kepada istri kita satu hadis, dua hadis, satu faedah, dua faedah, maka itu terhitung apa? Terhitung sedekah. Sedekah terhadap istri kita. Ya. Dan juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, kullu ma'rufin sedekah. Setiap hal yang ma'ruf dalam syariat, maka itu terhitung sedekah. Maka di antara sedekah yang sangat baik adalah sedekah ilmu. Kalau sedekah harta, maka Allah Ta'ala akan lipat gandakan pahala, dan juga Allah Ta'ala akan tambahkan ilmunya, kalau sedekah harta, Allah lipat gandakan harta tersebut sebagai pahalanya, sebagai di antara ganjarannya, dan Allah Ta'ala akan tambahkan pula rezekinya insyaallah. Maka lebih-lebih tentang ilmu syar'i. Kita sedekah ilmu, apalagi kepada orang yang berwajib untuk kita didik, maka itu Allah Ta'ala akan lipat gandakan pahalanya, dan Allah tambahkan ilmu kita. Ya. Baik, itu diantara bentuk-bentuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua diantara kiat yang harus kita perhatikan dan harus kita amalkan ya dalam menuntut ilmu, ya jangan cuma dijadikan tema saja, tapi diamalkan dalam menuntut ilmu, yaitu berdoa, ya, memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ya, memohon kepada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat. Jadi doa. Ya, doa itu perlu sekali, ikhwan. Allah Ta'ala telah memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam untuk memohon ilmu dan tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, ya Rabb, tambahkanlah ilmu kepadaku. Rabbi zidni ilma, juga warzuqni fahma. Ya. Jadi ilmu ditambah, dan kemudian tambahan rezeki berupa apa? Faham. Ketahuilah bahwa saya ilmu dengan faham itu beda. Makanya disebutkan di terpisah. Zidni ilma, warzuqni fahma. Tambahkan buat saya perbendaharaan ilmu, dan rezekikan kepada saya pemahaman. Ilmu dengan paham itu beda. Mengilmui, punya ilmu dengan paham itu beda, ikhwan. Ada kalanya seseorang punya pengetahuan, punya ilmu, tapi dia nggak paham apa yang dia ketahui. Itu mungkin sekali. Ada kalanya seseorang dia hafal dengan ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW, dan bahkan dia tahu artinya, tetapi untuk memahaminya dengan baik belum tentu. Bisa jadi dia salah paham, bisa jadi dia salah paham. Ya. Maka minta kepada Allah tambahan ilmu, ya, dan juga apa? Pemahaman yang benar. Maka pemahaman yang benar itu adalah rezeki. Pemahaman yang benar itu adalah rezeki. Seseorang dapat ilmu kemudian paham, itu treknya seperti itu. Bukan seseorang paham dulu kemudian baru dapat ilmu. Enggak, ini kebalik, enggak ada yang seperti itu. Maka usahalah nuntut ilmu dan pahamilah ilmu tersebut. Ya, pahamilah ilmu tersebut. Dan memahami ilmu itu kadang berderajat. Ada ilmu yang sekali baca kita paham. Ada ilmu yang beberapa kali kita baca baru paham. Ada ilmu yang harus berulang kali kita baca, bahkan bertahun-tahun baru kita paham akannya. Iya, begitu. Wa qur rabbi zidni ilma. Taib. Dan di antara doa yang Rasulullah SAW ucapkan, dan ini yang masyhur, zikir pagi petang kita, Allahumma inni, zikir pagi kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Bismillah. Ilmu yang bermanfaat di sini kebalikan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat di sini kebalikan dari ilmu yang
tidak bermanfaat. Jadi apa yang berlawanan dengan ilmu yang tidak bermanfaat, maka bisa dikatakan itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat, Rasulullah SAW berlindung kepada Allah darinya. Ilmu yang tidak bermanfaat, Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang tidak bermanfaat imma menyia-nyiakan waktu di usia kita, dan imma bisa menjadi bala untuk masa depan kita. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat imma sebatas menyia-nyiakan waktu kita, atau bisa menjadi bala dan musibah untuk masa depan kita, dunia maupun akhirat. Iya, dunia maupun akhirat. Pengetahuan-pengetahuan yang tidak bermanfaat dan terjadi pada diri kita fudul fin nazar, yaitu kebanyakan dalam melihat, membaca ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya, enggak ada manfaatnya. Untuk pekerjaan kita tidak ada manfaatnya, dan untuk akhirat kita tidak ada manfaatnya. Maka ini imma sebagai penyia-nyiaan terhadap waktu, atau sebagai hal yang bisa hal yang akan disesali di masa depan, baik dunia maupun akhirat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mengoleksi ilmu yang tidak bermanfaat buat dia, tidak mengingatkan dia pada Allah Azza wa Jalla, dan tidak menambah keuntungan apapun untuk dunianya. Bahkan kadang ada ilmu yang seolah-olah bermanfaat untuk dunianya, menambah keuntungan duniawi, tapi karena dunia tersebut akhirnya menyeret dia menuju lupa akan Allah, maka ilmu tersebut jadi tidak bermanfaat. Tapi di sini ilmu yang bermanfaat lawannya adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat ada dua macam. Ilmu yang tidak bermanfaat ada dua macam. Macam pertama, ada ilmu yang secara zat memang tidak ada manfaatnya. Ilmu yang secara zat tidak ada manfaatnya sama sekali. Artinya syariat Islam tidak mengakui manfaatnya sama sekali, karena syariat Islam melihat ke madarat ilmu ini, buruknya ilmu ini, maka tidak disebut bermanfaat sama sekali. Ya, jadi yang pertama, ilmu yang tidak bermanfaat secara zat, dari zatnya sudah tidak bermanfaat. Artinya apa? Tidak dianggap bermanfaat dalam syariat, enggak dianggap bermanfaat. Contohnya apa? Ilmu sihir. Di antaranya ilmu sihir. Ilmu sihir ini memang banyak orang yang mempelajarinya. Dan ikhwan, sihir itu ada beberapa macam sebenarnya. Ya, sihir itu ada beberapa macam. Sebagian ulama membagi 3 macam. Ya. Ada sihir ada sihir yang jelas memakai jin, maka ini tentu haram dan menjerumuskan kepada kekufuran atau syirik. Kekufuran dan syirik. Ada sihir yang tidak menggunakan jin sama sekali, namun dia menggunakan kecepatan tangan atau sesuatu yang bisa dijelaskan secara saintifik, atau ada caranya yang hanya orang-orang yang tekun mempelajarinya, namun ini cara tidak ada sama sekali pengaruh dari jin. Maka yang seperti ini, ya, sihir dengan kecepatan tangan, ini termasuk fudul. Ini termasuk fudul. Hukumnya tidak ada yang mubah, melainkan imma makruh imma haram. Fudul artinya apa? Sesuatu yang berlebihan. Ya, melebihi kapasitas, melebihi keharusan, enggak usah. Imma makruh imma haram. Ya, maka ini yang disebut sebagai sulap dan semisalnya. Dengan beragam macamnya. Termasuk debus-debus yang mereka pakai trik-trik. Itu semua imma makruh imma haram. Dan itu semua masuk ke dalam ilmu la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak pernah mengajarkan akan hal-hal seperti ini untuk maslahat duniawi ataupun apalagi akhirat. Tidak ada kita beribadah dan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla dengan cara
mempertontonkan sulap misalnya, enggak ada. Dan itu adalah sesuatu yang menurunkan muruah. Menurunkan muruah yaitu kewibawaan seorang muslim. Enggak pantas seorang muslim kayak gitu. Kalau memang pantas, sok atuhannya sekarang akan memperagakan sulap. Taruh gundu, mana ada gundu enggak kelereng. Ya. Ayo nih ya gundu ya. Ya. Kemudian ditaruh di sini kan. Kemudian kayak gini. Itu sulap anak-anak SD tahun 90-an itu. Ya kan? Apakah itu hal yang baik? Apakah itu berpahala? Apakah itu ilmu bermanfaat? Enggak. Mereka mengatakan, tapi ini bermanfaat. Apa? Yaitu menghibur kita. Hal-hal seperti ini menghibur bagi orang yang kering akan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ketika hati antum kering akan Al-Quran dan hadis Nabi, maka yang seperti ini menghibur antum. Beneran, yang seperti ini menghibur antum. Makanya para ulama tidak ada yang menganjurkan kita untuk mendatangi pentas-pentas sulap. Termasuk sulap-sulap debus yang ada di pinggir jalan, yang ujung-ujungnya jualan obat. Itu enggak pantas. Apalagi itu mendekati dengan tasyabuh dengan para dukun, menyerupai dengan para dukun. Jika mereka memang tidak memakai jin ya, tapi itu hal-hal seperti itu menyerupai para dukun, dan itu haram, bisa menjadi haram tasyabuh dengan dukun yang mereka adalah orang-orang musyrik. Ya. Itu ilmu yang apa? Tidak bermanfaat secara zat, di antaranya ilmu sihir. Begitu juga dengan segala ilmu yang melalaikan dari kalam Allah, melalaikan dari hadis Nabi, melalaikan akan akhirat. Ya, yang berpotensi melalaikan akan akhirat. Maka itu juga tidak bermanfaat secara zat. Seperti apa? Ilmu tentang instrumen musik. Ilmu tentang instrumen musik. Baik mengetahui fungsinya belaka ataupun menggunakannya, maka semua itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan haram. Baik, kalau misalnya dikatakan, Ustaz, tapi kan banyak yang terhibur dengan lagu-lagu kita, lagu-lagu ini. Maka kita katakan yang terhibur dengan ini semua adalah orang yang jauh akan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tapi kan kiai-kiai kita suka, kiai tersebut jauh dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi mereka hafal Quran, mereka hafal di lisan, enggak di kalbu. Karena seandainya kalbu itu tertambat pada Al-Quran, maka mereka enggak akan terhibur dengan ini semua. Dan ini pelajaran buat kita semua, ikhwah sekalian. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, tidak akan bersatu antara seruling atau musik dengan Al-Quran di dalam satu kalbu, tidak bisa bersatu. Jika menganggapnya bisa bersatu, maka Anda sedang berdusta dengan diri Anda sendiri. Jika iya memang itu bisa disatukan, sekarang beranikah Anda kemudian membaca Al-Quran dengan latar belakang instrumen musik, piano, tamborin, drum, bass dan seterusnya? Jika memang betul itu bisa bersatu, coba, maka orang-orang pasti akan apa? Akan melarang, ini enggak boleh, ini jangan Al-Quran ini musik. Kenapa kok dipisah? Tapi saat ada beberapa lagu selawatan, terjemahan dari ayat itu bisa mereka enggak merasa bersalah melakukannya. Tapi coba Al-Quran, ayo, Alif Lam Mim, terus ada instrumen musik dan seterusnya. Dzalikal kitab diikuti dengan biola misalnya. Taib, wahai muslim yang jujur, gimana menurut antum? Silakan dijawab dengan hati yang sedang takut sama Allah, bukan dijawab dengan hati yang pengen ikut hawa nafsu. Hati yang sedang takut sama Allah. Kalau dijawab dengan hati yang sudah terselimuti hawa nafsu, maka akan memberontak dan mencari alih dan isu lain, karena dia tahu di bab ini dia akan kena. Ya. Itu ilmu yang tidak bermanfaat sama sekali, ikhwan. Walaupun dari istilah nada dan dakwah. Wahai pencetus nada dan dakwah, seandainya dakwah Anda itu adalah dakwah teladan, maka kenapa Rasulullah SAW tidak menjadi orang pertama yang mengikuti dakwah seperti Anda? Sementara di zaman Nabi SAW bukankah musik itu sudah ada? Sudah ada. Di zaman itu pun mizmar, ada namanya mizmar, seruling. Kenapa enggak pakai seruling dakwahnya? Tapi Ustaz, ini dakwah Wali Songo. Selalu saja Wali Songo yang menjadi
dalil. Apakah seluruh wali songo sepakat akan dakwah seperti ini? Tidak semua sepakat. Hanya ada 1 atau 2 orang wali songo yang melakukannya. Dan itu pun wali songo lainnya kemudian memperingatkan hal seperti ini tidak boleh. Dakwah dengan nada musik, maka suatu saat nanti kaum muslimin mereka akan terus menerus main seperti ini. Dan sampai sekarang terjadi, ikhwan. Sampai sekarang terjadi. Tercetus kemudian album-album salawatan, album-album religi pas menjelang Ramadan, masuk dapur rekaman di bulan Rajab, bulan Sya'ban dirilis, Ramadan harus laris. Album-album religi, ya. Pas ketika album religi kemudian tiba-tiba artis yang selama ini luar biasa fasiknya tiba-tiba menjadi apa? Pakai ini nih, pakai songkok. Orang fasik tuh pakai songkok rata-rata cuman kapan? Pakai peci atau songkok. Kalau masuk pengadilan atau pas mendekati Ramadan pakai album religi. Itu baru pakai songkok dia. Ya, sisanya apa? Nggak pernah dia kenal sholat, nggak pernah mau ke masjid kecuali yang Allah Ta'ala masih berhidayah. Maka itu semuanya adalah entertainment, dan entertainment itu penuh dengan kepalsuan, ikhwas sekalian. Jika ingin tasliyah dan hiburan yang syar'i yang memang membuat kita itu semakin tenang, apa kata Allah? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir, mengingat Allah Azza wa Jalla, hati akan tenang. Di antara trik membuat hati kita tenang, baca Al-Quran. Pelajari ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat untuk kalbu kita. Tapi itu nomor pertama, ilmu yang tidak bermanfaat tadi setelah kita sebutkan, ya. Yang melalaikan dari zikir pada Allah itu tidak bermanfaat semua ilmunya, walaupun itu dianggap hiburan lah, apalah namanya. Antum misalnya main game tertentu yang masya Allah detail gamenya, game adventure, ya. Antum menelusuri itu, mengetahui bagaimana cara, itu semua memang pengetahuan dan ilmu, tapi bermanfaat tidak? Tidak dianggap bermanfaat dalam Islam. Tidak ditanya nanti antum sudah khatam berapa PUBG-nya, sudah berapa? Enggak ditanya, malah ditanya sebaliknya, kenapa antum habiskan waktu untuk itu? Ayo. Repot kan jawabnya? Repot. Yang kedua, ilmu yang tidak manfaat bukan dari zatnya. Zatnya bisa bermanfaat, tetapi dianggap tidak bermanfaat karena apa? Ilmu yang kedua ini yang tidak bermanfaat adalah ilmu bermanfaat yang tidak ditujukan atau tidak untuk diamalkan. Itu ilmu yang tidak diamalkan. Tidak diamalkan di sini bisa bermakna dari awal kita belajar tuh bukan niatan beramal. Nah itu. Atau dari awal kita belajar bukan niatan untuk mencari ridha Allah, tidak ikhlas, maka ilmu-ilmu itu tidak bermanfaat buat antum. Ya. Dari awal datang ke majelis ilmu, baik ngajar ataupun belajar, bukan maksudnya untuk membuat nambah pahala, bukan. Dalam artian ada niatan duniawi atau hal-hal yang jauh dari Allah Azza wa Jalla, maka ilmu tersebut tidak akan membuat antum dapat manfaat. Maka kita memohon pada Allah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang didasari Al-Quran, Sunnah, dan juga keikhlasan kepada Allah dalam mencarinya, dan ditujukan untuk diamalkan. Maka ini akan bermanfaat, ikhwan. Karena ilmu itu ibarat akarnya sementara atau pohonnya, sementara amalan itu ibarat buahnya. Ya, amalan ibarat buahnya. Kita manfaatkan buahnya itu amalan. Warizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang baik, halal, thayyib. Kita memohon kepada Allah rezeki yang halal, karena zaman sekarang orang banyak mencari rezeki tapi haram, bukan yang halal. Sebagian dari mereka beralasan bahwasanya kalau sekarang ini nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Maka orang yang bertakwa kepada Allah dan tawakal sama Allah, dia akan mengatakan zaman kapanpun Allah pasti akan memberikan kita kesempatan untuk mencari rezeki yang halal. Qomat azan. Tapi insyaallah ba'da isya insyaallah kita terus lagi, ikhwan. Jadi karena perjalanan ke sini itu butuh waktu panjang. Kalau habis sampai isya doang kayaknya
lama di jalan, tua di jalan anak. Jadi nanti habis Isya kita lanjut sedikit insyaallah. Jika ada pertanyaan dicari kertas saja insyaallah taala. Ya, insyaallah pada Isya kita lanjut. Mohon jika masih berkenan untuk mengikuti nanti pada Isya kita lanjut insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Jadi doa yang Rasulullah SAW mengucapkan dalam permohonan kepada Allah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Ya, kita memohon kepada Allah 3 hal tersebut. Yang ketiga dari kiat menuntut ilmu yang disebutkan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizullah, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Bersungguh-sungguh dan dalam menuntut ilmu, dan beliau tambahkan dan rindu untuk mendapatkannya, ya. Ini sifat yang penting. Al-hirs, yaitu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan sifat rindu untuk mendapatkan ilmu. Jadi sekian waktu enggak ke majelis ilmu itu kerasa hampa, terasa kering. Sehari saja tidak menyimak faedah atau ilmu, itu terasa ada yang kurang. Nah, ini rindu untuk mendapatkan ilmu. Ini sifat yang penting bagi orang yang memang pengen menancapkan diri di medan ilmu. Dia harus punya kesungguhan, dia harus punya kerinduan tentang ilmu, sehingga ketika mendengarnya itu seperti mendengar sesuatu yang selama ini dia rindukan. Seseorang ketika dia mendengar nama yang dia rindui, dia akan langsung berusaha untuk pay attention, yaitu memperhatikan betul-betul. Ya. Dikatakan di kitab, seorang penuntut ilmu wajib bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan seorang tidak mungkin mendapat ilmu dengan santai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz." Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, dan minta pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu, serta jangan sekali-kali engkau merasa lemah. Yahya bin Abi Katsir, beliau berkata, salah satu ulama tabi'ut tabi'in, beliau berkata, la yustata'ul ilmu bi rahatil jism. Ilmu tidak akan diperoleh dengan tubuh yang dimanjakan dengan santai. Jadi ilmu itu tidak bisa didapat dengan tubuh atau orang yang memanjakan tubuhnya di kasur. Orang yang sering memanjakan tubuhnya di kasur, dalam artian dia rajin tidurnya, itu susah dapat ilmu. Dia pengennya hidup tuh santai. Maksudnya santai di sini yaitu tidak mau banyak berpikir. Ya. Bukan berarti di sini orang ini harus rajin olahraga, bukan. Ya, betapa banyaknya di antara ustadz dan mungkin termasuk saya jarang olahraga, ya. Malah di antara penyakit banyak dari ustadz adalah kesulitan olahraga. Iya. Bukan itu maksudnya, tapi ya. Maksudnya di sini adalah menuntut ilmu ini membutuhkan effort, membutuhkan tokoh dan wusu' al-juhd. Ya, membutuhkan usaha, bukan hanya uang, fisik juga. Iya. Fisik yang atau tubuh yang perlu berlatih untuk menuntut ilmu gitu loh. Untuk ke majelis ilmu perlu kesungguhan dan juga perlu pikiran gitu.
perlu berpikir. Nah, siapapun yang malas mikir, dan itu keadaan, maksudnya malas mikir tentang ilmu syar'i, dan itu kebanyakan tidak sedikit dari itu kalau keadaan tidak sedikit dari penuntut ilmu zaman sekarang. Malas mikir. Itu susah dia dapat ilmu yang lebih detail, susah. Ya. Penuntut ilmu yang maunya hanya tema-tema renyah, entah lucu, entah kaitannya dengan nikah saja, itu pun bukan tema rumit gitu loh, bukan betul-betul dalam atau dig deeper, ya, menggali lebih dalam, bukan. Itu kajian-kajian yang hanya di kulit saja, yang hanya penyegaran saja. Itu bagus kajian itu, tetapi kalau kita hanya mengkonsumsi kajian-kajian yang mengupas kulit saja, kita hanya mendapatkan kulit, sehingga kita hanya tahu itu adalah buah jeruk. Kita hanya tahu itu adalah buah ini, buah itu. Tetapi kita ditanya rasanya apa? Rasanya hanya Allah yang tahu, itu jawabannya. Kita tidak merasakan isi dari ranumnya buah itu gitu loh. Matangnya buah itu kita nggak mendapatkannya kalau kita hanya mencari tema-tema yang bukan masalah tema sesuai dengan kita, tapi tema-tema yang lucu, yang seru, yang enak kayak ini. Ya. Sehingga malas untuk diajak ke tema yang mungkin tahapannya lebih upgrade, lebih tinggi sedikit lah. Misalnya ilmu fikih, di situ dijabarkan tentang beberapa rincian dari pembahasan dalam tema tersebut. Ya. Kemudian berkata, ya Allah, kok rumit banget ya? Padahal sebenarnya simple, cuman karena dia nggak nulis atau dia nggak biasa dengan pembagian dari rincian hukum fikih, makanya dia pusing. Enaknya tuh yang seru atau yang rame. Kalau nggak rame nggak datang. Kalau sepi, maksudnya cuma berapa helai manusia, berapa onggok manusia ya. Ya lebih parah lagi ya. Beberapa makhluk hidup lah, intinya gitulah ya, cuma beberapa orang doang. Besok-besok nggak mau ikutan lagi lah. Cari yang takbir akbar membludak sampai menutup jalan itu. Ya. Sebenarnya nyari ilmu atau nyari keramaian sih? Kok nyari keramaian di pasar banyak sana. Ya. Betul, semua itu bermanfaat insyaallah. Tapi kita itu jangan bersungguh-sungguh menuntut ilmu kalau memang konsumennya itu banyak dan ustadz ini laris. Enggak gitu. Ya. Dan juga kita punya kerinduan mendapatkan ilmu. Jism, badan ini perlu dilatih lagi. Jangan dimanjakan. Kalau bisa militan gitu. Militannya jangan cuma di awal hijrah. Dulu ketika awal kenal pengajian itu kan banyak yang militan. Ambil sana, ambil sini. Blok M datang, Cengkareng datang. Apalagi dekat sini ya kan. Anda nggak tahu daerah sini, pokoknya ya maksudnya Cengkareng datang, termasuk Al-Ikhlas dan sini mungkin. Kemudian apa sih yang ini daerah mana sini? Dekat sini apa sih? Serengseng datang. Malamnya ada lagi di mana datang dia. Sehari itu bisa 4 kajian. Itu awal hijrah, militan. Setelah Covid sebulan sekali. Setelah Covid. Itu pun kajian yang dia menjadi panitianya. Kalau bukan dia nggak menjadi panitia, dia nggak mau datang. Penyakit ini sebenarnya. Ya, mana panitia? Penyakit banyak panitia Jawa, tapi kayak gitu beneran. Ya, mohon maaf nih, kalau nggak dimaafin ya nggak apa-apa ya. Nggak beneran. Di mana-mana temukan banyak panitia kajian yang hanya mau ikut kajian yang dia menjadi panitianya. Kalau bukan panitia dia nggak mau datang. Oke, ikhwan yang seperti ini enggak bersungguh-sungguh. Memang bersungguh-sungguh dalam mengadakan kajian, tapi tidak dianggap bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ayo kita
militan gitu loh. Jangan terlalu manja, ikhwan. Dan ana sebenarnya sejujurnya ana mengorbankan waktu dan tenaga untuk bertemu dengan antum, wajah-wajah yang mulia ini. Iya, ini alhamdulillah masih Jakarta nih, perbatasan menuju Tangerang. Kita ini bertiga ini walaupun beda motor. Itu dari galaksi lain, ikhwan, dari Bekasi. Dan itu jauh, ikhwan. Ana enggak ngukur di Google Map berapa, dan itu membutuhkan waktu yang tidak ringan. 2 pekan lalu ya, harusnya kan kajian di sini ana, insyaallah ketika itu. Ada yang sudah datang belum ketika itu? Atau sudah datang? Antum kecewa tidak? Enggak kecewa? Berarti enggak butuh ana, berarti enggak. Kenapa enggak bisa datang ketika itu ana? Wallahi ikhwan, kita udah siap-siap naik mobil, bahkan sewa driver. Dan ketika itu jam 9 ana harus sudah ada di agen bus Jatiwarna Bekasi karena harus ke Jawa Tengah. Malam itu juga kita berangkat dari sebelum jam 5. Ana kira insyaallah mudah-mudahan kalaupun macet sebentar lah lewat tol. Ternyata Masya Allah, kalau diteruskan itu sampai tol mana nggak tahu ana. Itu macetnya itu luar biasa, udah kayak lebaran tahun dulu ya. Macetnya itu udah kayak parkiran di sebagian tempat. Kalau diterusin mungkin Isya lewat itu karena baru sampai. Akhirnya balik pun macetnya Masya Allah. Artinya ikhwan, ana pribadi tidak mengatakan kepada antum ayo kita militan sementara ana enggak mau militan. Tapi antum bisa melihat contohnya langsung. Dan ana yakin di antara antum tidak ada yang rumahnya sejauh rumah kami, insyaallah. Paling sekitaran sini mungkin lompat kodok nyampe antum sampai rumah. Tapi capek pastinya. Saking dekatnya gitu loh. 1 kecamatan lah minimal. Maka kalau misalnya dengan alasan jauh Ustaz, di mana antum? Cengkareng Ustaz. Cengkareng mana? Dekat Al-Ikhlas. Ya Allah, Masya Allah. Mungkin untuk rumah kami 30 kalinya dari sini ke Al-Ikhlas. Jauh. Anda gak ukur berapa kilo, berapa puluh kilo anda gak ukur. Dan itu kami naik motor, ikhwan. Ya, artinya militan. La yustata'ul ilmu birahatil jism. Ilmu ini gak bisa antum dapatin dengan tubuh yang dimanjakan gitu. Sebelumnya kenapa ba'da Isya kita gak lanjut? Karena sebelumnya hari Sabtu itu biasanya ada kajian ana. Makanya ana gak mau terlalu malam. Tapi karena besok gak ada kajian sama sekali, alhamdulillah yuk kita lanjut Isya. Karena kalau sampai Isya doang cuman berapa menit itu, baru ana ngomong udah adzan Isya. Maka perjalanan jauh bolak-balik itu. Ana gak mendapatkan nikmatnya melihat wajah-wajah antum sebenarnya. Pengen lebih lama ana ngelihat wajah antum, tapi mata ana -3 jadi antum gak kelihatan sebenarnya. Ya. Tapi yang lihat antum Masya Allah, ana senang gitu. Walaupun masih lagi-lagi di tempat situ mungkin diisi ya jin. Ya. Antum sendirian di situ, antum dikerubutin, jangan-jangan hati-hati loh ya. Hati-hati. Yang keempat ikhwan. Ya, yang keempat. Dan ini penting, kiat yang sangat penting sekali dalam menuntut ilmu. Dan ini masalah yang besar di antara permasalahan dan pertanyaan mengapa ilmu kita itu sering rontok. Yang keempat, menjauhkan diri dari dosa. Ya, menjauhkan diri dari dosa. Hal ini merupakan sarana yang paling besar dalam menggapai ilmu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ini syahidnya di sini. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan al-furqan kepadamu. Jika engkau takut sama Allah, bertakwa sama Allah, maka Allah akan memberikan al-furqan. Al-furqan di sini maknanya adalah petunjuk yang dapat membedakan antara hak dan batil. Ya, yaitu hidayah. Kalau kita bertakwa dalam menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan memberikan kita hidayah dan furqan.
Furqan di sini adalah pembeda antara hak dan batil. Ilmu itu bisa kita pelajari, kita cari, kita gapai sampai kita dapat. Tapi menjadikan ilmu itu sebagai furqan, pembeda hak dan batil, itu belum tentu bisa kita dapat kecuali dengan ketakwaan. Orang yang tidak bertakwa, maka sekalipun dia ahli nahwu, sharaf, bahasa Arab, wah pinternya masya Allah, belajar semua ilmu, tapi kalau dia tidak bertakwa, maka Allah tidak akan memberikan dia perisai, tidak akan memberikan dia furqan, pembeda antara hak dan batil, dan bisa dia tersesat dengan ilmunya sendiri. Perbendaharaan harta tidak melazimkan seseorang itu pasti akan kaya ke depannya. Beneran. Karena boleh jadi dia boros dan keluar semua hartanya begitu saja. Ya. Dapat warisan ratusan juta, langsung dia habisin seketika. Kaya enggak besok? Belum tentu. Taib, orang menjadikan di hatinya perbendaharaan ilmu, apakah senantiasa langsung benar? Tidak. Kalau dia tidak bertakwa dengan ilmunya, dia akan sesat dengannya. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya ilmu, dengannya ia dapat membedakan antara yang hak dan batil. Karena itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku mengetahui bahwa seseorang lupa terhadap ilmu yang pernah diketahuinya dengan sebab dosa yang dia lakukan. Ya. Jadi gara-gara dosa yang dia lakukan, dia lupa akan ilmunya itu. Jadi dosa ini bisa menjadi penyebab hilangnya ilmu kita. Jadi ketidaktakwaan bisa menjadi penyebab hilangnya hafalan, atau lupa-lupaan, atau hilang memang ilmu itu hilang gara-gara tidak bertakwa, gara-gara dosa. Sebenarnya dosa itu memang bisa menghalangi rizki, dan rizki yang terbaik itu ilmu yang bisa dihalangi oleh dosa. Ya. Lihat orang-orang yang menyimpang, ahlul dhalal, ahlul bid'ah. Bahkan di antara mereka adalah ulama atau kiai atau ustadz, dai. Tetapi kenapa ajaran dan alirannya itu menyimpang dan sesat, dan bahkan membuat orang-orang itu yang tadinya benar jadi sesat gara-gara mereka para penyeru ke pintu jahanam ini. Padahal mereka pintar loh, dan mereka S3, doktor, bahkan ada profesor. Tapi kenapa bisa sesat? Karena dosa. Dosa itu bisa beragam model. Bisa saja mereka berdosa ketika menuntut ilmu tersebut, atau mereka berdosa setelah kenyang akan ilmu. Bisa. Berdosa ketika menuntut ilmu adalah ketika contohnya di antaranya, yaitu nuntut ilmu bukan untuk memperbaiki diri, nuntut ilmu bukan untuk dekat sama Allah, nuntut ilmu bukan supaya dosa-dosanya dihapuskan, melainkan nuntut ilmu supaya nanti saya jadi ustadz, diundang kemana-mana, dan seterusnya. Dari niatan yang tidak benar ketika menuntut ilmu, itu akan berkonsekuensi nanti memang punya ilmu, tapi tidak benar ilmunya, enggak bermanfaat ilmunya. Atau berdosa setelah dia punya ilmu. Ya, punya ilmu tapi kemudian berdosa berkaitan dengan ilmu tersebut, maka hilang ilmu tersebut, keberkahannya minimal. Hilang keberkahannya, lupa, ya, bingung, atau tidak tahu lagi. Dan kita lihat, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, sungguh aku mengetahui bahwa seseorang lupa terhadap ilmu yang pernah diketahuinya dengan sebab dosa yang dilakukannya. Di antara dosa itu adalah condong kepada opini masyarakat, condong kepada selera masyarakat dibandingkan dengan kebenaran itu sendiri. Ini dosa. Siapapun yang berdakwah, baik skala dai maupun orang biasa yang berdakwah, kalau dia memang dia tahu kebenaran tapi lebih condong kepada selera masyarakat dibandingkan kebenaran itu sendiri, maka Allah Ta'ala akan hilangkan keberkahan ilmu tersebut. Dan ini tampak pada dai-dai yang menyimpang demi selera masyarakat. Sebenarnya bukan demi selera masyarakat sebenarnya. Ujung-ujungnya adalah demi apa? Popularitas diri, atau supaya diundang lagi,
atau supaya dipuji. Nih baru dai moderat. Allah Ta'ala cabut keberkahan ilmu di bab itu nanti. Karena orientasinya itu udah beda, ikhwan. Maka di sini jemaah sekalian, dosa, maksiat dan penyimpangan orientasi dalam menuntut atau menyebarkan ilmu itu bisa membuat tercabutnya keberkahan ilmu. Jadi hati-hati dengan dosa dan penyimpangan orientasi dalam menuntut atau menyebarkan ilmu. Ya, saya pikir mungkin cukup sampai sini. Nomor 4, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah nanti, kiat menuntut ilmu. Ya, mungkin jika kedepannya nanti insyaallah kalau Anda masih diundang ya oleh panitia ya misalnya insyaallah ya kita lanjut insyaallah. Nama ininya kiat, judulnya kiat menuntut ilmu bagian berikutnya ya. Karena masih ada sampai beliau sebutkan hafizullah sebutkan sampai 12, kita baru nyebutin 4 ya. Jadi jangan di skip dulu catatannya, kasih jeda karena bulan depan insyaallah kita ketemu untuk meneruskan kiat menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang telah kita tuturkan dan kita simak di kajian ini sebagai kebaikan yang berbuah amalan saleh dan rasa takut kepada Allah, dan semoga Allah Ta'ala maafkan kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan kita ini sebagai pemberat mizan hasanat kita di hari kiamat. Terima kasih dan jazakumullah khairan atas kehadiran antum semua yang menjadi kontributor di kajian ini. Siapapun antum duduk di majelis ini, antumlah kontributor majelis ini, yang semoga Allah Ta'ala perkenankan untuk menghapus dosa-dosa kita dengan sebab rahmat Allah, kemudian dengan sebab amalan di majelis ini, dan semoga betul-betul majelis ini adalah majelis ilmu, majelis zikir yang dinaungi rahmat Allah Azza wa Jalla, sehingga menjadikan kita menjadikan kita Allah Ta'ala mudahkan menuju surganya. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.